Luas 1 hektar 200. Ini dam kecil ya Pak, bukan kayak submersible Pak. Kalau submersible itu yang saya sudah pernah ya, itu 3 dim ya. 3 dim itu. Saya sudah bersama dengan Pak Mantri Tani dan juga ini Bapak siapa Pak? Gafur. Bapak Gafur selaku pemilik lahan yang akan kita panen sebentar lagi. Pak Gafur, bisa dijelaskan sedikit tentang perawatan tanaman ini? Untuk pupuknya sendiri ini pakai berapa Pak? Pupuknya organik ya, 5 kintal. Organiknya 5 kintal ya Pak? Ya. Kemudian untuk ureanya Pak? Ureanya 50 kilo. Terus? Morska 50 kilo. Air Bapak. Jadi berangkat dari hal tersebut, kami dan beberapa pegiat pertanian di desa, utamanya para pemuda tani, ini mulai melakukan diskusi kecil dengan melibatkan beberapa pihak di sana termasuk pemerintah desa, yang pada akhirnya kami mulai memetakan permasalahan-permasalahan tersebut untuk dicarikan solusi. Kami melihat ada potensi besar sebenarnya sumber daya alam di Desa Tegal Pasir ini. Ada air bawah tanah yang debitnya cukuplah untuk melakukan irigasi. Dan dari sana kami berpikir seandainya hal tersebut dari potensi sumber daya alam itu ada sentuhan teknologi yang sederhana, sudah kita bisa melaksanakan itu. Puncak kemarau debitnya masih bagus, bisa mencukupi gitu. Karena tujuan kami sebenarnya yang pertama adalah mandiri pangan. Jadi dari kemarin kami memberikan edukasi, ditambah lagi sekarang kelangkaan pupuk dan penertiban ini pupuk subsidi itu merupakan berkah tersendiri bagi kami, sehingga sosialisasi kami ini seperti ada gayung bersambut gitu Pak. Di tengah kelangkaan pupuk, kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kuhe hewan itu bisa difermentasi, dimanfaatkan untuk mengurangi kebutuhan pupuk di areal pertanian kami. Dan terbukti untuk saat ini selesai panen, pasca panen, rata-rata masyarakat sudah memanfaatkan. Ya, seperti yang sudah ada sekarang Pak, karung-karung itu yang tersebar kemarin sekitar ada 700 karung yang sudah dibawa ke lahan. Jadi itu murni kesadaran masyarakat sudah Bapak. Jadi mungkin kedepannya harapan kami Bapak, kami butuh bimbingan, kami butuh arahan. Intinya kami Pak, kami bisa dulu tanam padi dengan tujuan tadi mandiri pangan, kami sudah bisa. Untuk berikutnya peningkatan produksi dan istilahnya dalam tata kelolanya kami mohon pendampingan dari dinas, dan kalau di bawah mungkin ada BPL, ada Menteri Tani. Seperti itu Bapak harapan kami kepada Bapak. Terima kasih Pak Kades. Ini potensi yang luar biasa dari teman-teman itu bukan soal sumber daya lahannya, tapi potensi itu ada di sumber daya manusianya. Nah, itu yang harus terus dikembangkan. Mari desa juga bersama-sama kita, bersama-sama SDM yang handal ini, mulai bangkit bahwa potensi kita, sumber penghidupan kita itu ya di sektor pertanian ini. Maka ada satu kawasan ini tiba-tiba menjadi sawah di kemarau. Kalau sudah gitu, pertanian modern itu tinggal nyentuh sedikit aja. Bukan soal ketahanan pangannya, tapi soal agribisnisnya nanti ke depan. Angkat padinya 1, 2, 3. Lagi ya Pak, mohon izin. 1, 2, 3. Tahan ya Pak. 1, 2,
3. Proses perontokan padi. Iya. Los. Ya, nomor arep. Ayo masih lihat nih, foto tekan kono. Ayo Mas Pur, yang ayo Mas Pur, Mas Dila. Ayo. Ayo. Ya. Mau lu. Penimbangan hasil ubinan tabir 07 8390 8,3. yang kami hormati juga seluruh ketua kelompok Poktan se-Desa Tegal Pasir dan hingga Poktan. Tapi yang paling penting intinya adalah bahwa kita bertemu ini dalam rangka mengasah diri kita masing-masing untuk bagaimana supaya kita lebih berkemajuan di dalam berusaha. Saya baru nyampe di sini dan ini lokasinya teman ini Pak Camat, Pak Musferi itu, dan saya baru tahu di sini, Mas, kalau besok pertemuan di lokasi saya, loh sampai nanti ulang Sukaweri atau Bogor. Enggak tuh, itu tempat ada itu rumah kayu itu tempat kayu. Adik saya katanya, mana yang adiknya Mas Ben? Tadi itu, Pak Selamat rumahnya tuh. Oh, Paksan. Mudah-mudahan tempat yang baru ini kita bisa saling masuk. Saya selalu tadi nyampaikan, beras itu menjadi putih bukan karena dikoncaki satu-satu, tapi karena hasil daripada gesekan antar. Tidak ada yang lebih pandai di sini, tidak ada yang lebih pintar di sini, tidak ada yang lebih ahli di sini. Pengalaman, ilmu itu dipadukan. Yang penting adalah tujuannya sama, bagaimana kita bertani menjadi yang lebih maju. Akan disampaikan laporan hasil dari ujian padi kabir 07 kepada Bu Rima, waktu dan tempat disilakan. Untuk hasil ubinan untuk pagi hari ini jumlah rumpun yang kita ubin adalah 147, kemudian rata-rata anakan 19 dengan hasil yang kita timbang tadi adalah 8,390, kita kalikan 16. Untuk konversinya 1 hektar itu, terus kemudian kita peroleh hasil 134, kita 24, kita kurangi 17%, ini asumsi untuk tabung dan sebagainya, ketemunya adalah 11,42 ton per hektar. Karena hasil yang dihasilkan oleh pertanian yang telah dilakukan oleh saudara Pak Gafur ini betul-betul ukuran Desa Tegal Pasir ini di luar kebiasaan. Jadi rata-rata kalau Desa Tegal Pasir itu maksimalnya ini 5 ton, rendemennya ini 5 ton, dan ini pun ngoyo Pak, untuk bisa mencapai 5 ton. Jadi sangat menginginkan sekali bagaimana pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegal Pasir seperti yang sudah dilakukan oleh saudara Pak Gafur, agar masyarakat Desa Tegal Pasir ini sejahtera pertaniannya, supaya pengeboran itu supaya betul-betul diprogramkan, walaupun tidak secara satu kali, bertahap, artinya bertahap. Jadi ada pemerataan, tidak hanya di kelompok mantep 3, tapi di mantep yang lain juga ada pupuk. Itu maksud saya. Begitu pupuk organiknya masuk, maka produksi naik. Ditambahin lagi akan naik. Ditambahin lagi maka ditorak akan lebih awet. Ditambahi organik lagi
Fitorap airnya masih mengenal, masih bisa. Tapi kalau pasirnya banyak ya sama, disiram ya kayak pasir. Terima kasih atas usulannya, dan kebetulan nanti hari Selasa Bapak, hari Selasa jam 12 mau kalian lagi di acara Musdes. Nyambung tuh. Harapan dan impian kami sebagai anak desa Tegal Pasir yang ingin memajukan desanya, maka harus ada di desa itu kreativitas dari pemerintah desa, terus warga desa dan lain sebagainya. Stakeholder yang ada di desa juga harus terlibat. Setengah kosong apa setengah penuh? Setengah penuh. Setengah penuh. Katanya teman-teman setengah kosong. Pandangannya kosong. Pandangannya kosong. Pandangannya kosong. Artinya orang melihat masalah sebagai peluang atau sebagai hambatan. Kalau Bapak melihat ini setengah penuh, sekolah, bentar sekolah.